Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Umar. Dan nama saya Tigar Pratama Furman. Kami mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Dan kami akan menjelaskan mengenai COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Coronavirus atau dikenal sebagai COVID-19 adalah peristiwa penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif. Kemunculan penyakit ini diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut buanan yang menjual hewan hidup. Pada 13 Maret 2020, minimum 139.005 kasus telah terkonfirmasi. 80.815 diantaranya terjadi di daratan Tiongkok. Jumlah penderita yang meninggal mencapai 5.116. Kasus kematian terbesar di luar Tiongkok terjadi di Iran, Italia, dan Korea Selatan. Di Tiongkok dan di seluruh dunia, otoritas kesehatan masyarakat berupaya menahan penyebaran penyakit ini. Pemerintah Tiongkok telah membatasi perjalanan, mengarantina, dan membatasi orang-orang untuk keluar dari rumah, yang memengaruhi lebih dari 170 juta orang. Sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Wuhan, Hubei, dan Tiongkok pada umumnya. Wisatawan yang telah mengunjungi Tiongkok daratan telah diminta untuk memantau kesehatan mereka setidaknya selama 2 pekan. Siapapun yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi disarankan untuk memakai masker pelindung dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter atau tidak langsung mengunjungi klinik kesehatan. Bandar udara dan stasiun kereta api menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, pernyataan kesehatan, dan plakat informasi untuk mengidentifikasi pembawa virus. Wabah ini telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020. Pernyataan ini adalah deklarasi ke-6 yang dilakukan oleh WHO sejak pandemi flu babi 2009. Xenofobia dan rasisme terhadap orang-orang keturunan Tiongkok dan Asia Timur terjadi sebagai akibat dari wabah COVID-19, dengan ketakutan dan permusuhan terjadi di beberapa negara. Misi informasi tentang coronavirus yang menyebar terutama melalui internet membuat WHO menyatakan infodemik pada 2 Februari 2020. Kasus kematian. Pada tanggal 13 Maret 2020 terjadi 5.116 kasus kematian yang dikaitkan dengan COVID-19. Menurut NHT Tiongkok, sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah pasien yang lebih tua. Sekitar 80% kematian yang tercatat berasal dari mereka yang berusia di atas 60 tahun. Dan 75% memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes. Kasus kematian yang pertama yang dilaporkan adalah seorang pria berusia 61 tahun pada 9 Januari 2020 yang pertama kali dirawat di rumah sakit Wuhan pada 27 Desember 2019. Kasus kematian pertama di luar Tiongkok terjadi adalah di negara Filipina, di mana seorang pria warga negara Tiongkok berusia 44 tahun menderita pneumonia parah dan meninggal pada 1 Februari. Pada 8 Februari 2020, diumumkan bahwa seorang warga Jepang dan seorang warga Amerika Serikat meninggal akibat virus di Wuhan. Mereka adalah orang asing pertama yang tewas akibat virus corona. Kasus kematian pertama di luar Asia terjadi di Paris, Prancis pada 15 Februari 2020. Ketika seorang turis Tiongkok berusia 80 tahun dari Hubei meninggal setelah dirawat di rumah sakit sejak 25 Januari. Filogenetik dan taksonomi. Virus corona baru awalnya disimbolkan 2019 nCoV oleh WHO dengan huruf N yang berarti novel atau baru, dan CoV yang berarti coronavirus atau virus corona. Virus ini tergolong dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, dan genus beta coronavirus atau beta CoV. Genus beta coronavirus terdiri atas 4 garis keturunan atau subgenus, di mana 2019 nCoV berarti dengan SARS-CoV digolongkan dalam garis keturunan B atau subgenus Sarbecovirus. Virus 2019 nCoV berarti spesies ke-7 dalam keluarga Coronaviridae yang mampu menginfeksi manusia selain 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV.
Pada 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV memberi nama virus ini Coronavirus Sindrom Pernapasan Akut Berat 2 yang merupakan galur dalam spesies SARS-CoV. Penyebaran virus corona. Angka reproduksi dasar untuk penularan virus corona dari manusia ke manusia diperkirakan antara 2 dan 4. Jumlah tersebut menggambarkan berapa banyak makhluk hidup yang baru terinfeksi yang kemungkinan menularkan virus dalam populasi manusia. Virus corona baru telah dilaporkan mampu untuk mengirimkan rantai hingga 4 orang sejauh ini. Pada 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Guangxi, Universitas Ningbo, dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel setelah melihat manusia, kelelawar, ayam, landak, terenggiling, dan 2 spesies ular. Ia menyimpulkan bahwa 2019 nCoV tampaknya merupakan virus rekombinan antara coronavirus kelelawar dan coronavirus yang asalnya tidak diketahui. Dan ular adalah reservoir hewan satwa liar yang paling mungkin untuk virus 2019 nCoV. Beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa 2019 nCoV dikembangkan sebagai hasil dari virus gabungan antara kelelawar dan ular. Artikel pracetak yang dipublikasikan pada tanggal 23 Januari 2020 di jurnal BioRxiv yang ditulis oleh peneliti dari Institut Virologi Wuhan, Rumah Sakit Jinintan Wuhan, Universitas Akademi Sains Tiongkok, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar. Karena analisis mereka menunjukkan bahwa 2019 nCoV 96% identik di tingkat genom secara keseluruhan dengan coronavirus kelelawar. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa virus 2019 nCoV masuk ke tubuh manusia melalui aseptor ACE2 sama seperti virus SARS. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari penyakit COVID-19. Yang pertama, gejala pada presentasi klinis. Gejala yang dilaporkan termasuk demam pada 90% kasus, kelelahan dan batuk kering pada 80% kasus, dan sesak napas 20% dengan gangguan pernapasan 15%. Sinar X pada dada menunjukkan tanda-tanda di kedua paru-paru. Tanda-tanda vital umumnya stabil pada saat masuknya mereka yang dirawat di rumah sakit. Tes darah biasanya menunjukkan jumlah sel darah putih yang rendah atau leukopenia dan limfositopenia. Uji diagnostik. Pada 15 Januari 2020, WHO menerbitkan protokol pengujian diagnostik untuk 2019 nCoV yang dikembangkan oleh tim virologi dari Rumah Sakit Charité di Jerman. Kekhawatiran akan kurangnya laporan. Karena kurangnya tenaga medis dan peralatan medis, di daerah yang terkena wabah, banyak rumah sakit gagal mengidentifikasi kasus virus corona. Sementara banyak pasien dengan gejala mirip virus corona diberi label sebagai pneumonia berat. Kebetulan banyak dari mereka yang mengalami gejala virus 2019 nCoV yang memutuskan untuk tinggal di rumah daripada pergi ke rumah sakit karena waktu tunggu yang lama dan kondisi yang sempit. Oleh karena itu, peneliti dari Northwestern University dan Imperial College London memperkirakan bahwa jumlah kasus ini mungkin 5 atau 10 kali lebih besar yang dilaporkan. Dampak dari COVID-19. Yang pertama, di Tiongkok. Pariwisata di Tiongkok telah dilanda oleh pembatasan perjalanan dan ketakutan akan penularan virus corona, termasuk larangan terhadap grup wisata domestik dan internasional. Banyak maskapai membatalkan atau mengurangi banyak penerbangan ke Tiongkok, dan beberapa penasihat perjalanan memperingatkan warganya untuk tidak berpergian ke Tiongkok. Banyak negara termasuk Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah mengevakuasi warga negara mereka dari Wuhan dan Provinsi Hubei. Mayoritas sekolah dan universitas telah memperpanjang liburan tahunan mereka hingga pertengahan Februari. Mahasiswa luar negeri yang terdaftar di Universitas Tiongkok telah pulang ke negara asalnya karena takut terinfeksi kasus-kasus pertama yang dilaporkan oleh Nepal dan Kerala. Keduanya adalah mahasiswa yang telah kembali ke negaranya. Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan akan sepenuhnya mensubsidi biaya medis pribadi yang dikeluarkan oleh pasien. Selanjutnya, dampak dari COVID-19 terjadi di Taiwan. Pada 6 Januari 2020, Pusat Pengendalian Penyakit di Taiwan menerapkan pemeriksaan suhu untuk setiap penerbangan langsung dari Wuhan ke Taiwan. Setelah Taiwan melaporkan kasus pertama virus corona di Taiwan pada 21 Januari, Taiwan telah meningkatkan status peringatan perjalanan di Wuhan menjadi level 3. Merekomendasikan untuk menghindari semua perjalanan yang tidak penting ke Wuhan. Kemudian pada 24 Januari, pemerintah Taiwan mengumumkan
untuk sementara waktu melarang ekspor masker wajah selama sebulan untuk memasok masker untuk warganya. Pada 2 Februari 2020, Pusat Komando Epidemi memutuskan untuk menunda pembukaan sekolah dasar dan menengah hingga 25 Februari dan berakhirnya sekolah dasar dan menengah hingga 14 Juli. Dampak dari COVID-19 di Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa virus corona baru memiliki dampak besar pada pariwisata, ekonomi, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Ada laporan bahwa masker wajah telah terjual habis di seluruh negara dan ada tekanan pada sistem perawatan kesehatan karena permintaan untuk pemeriksaan kesehatan meningkat. Toko-toko mengatakan bahwa stok masker wajah mereka habis dalam 1 hari. Orang Tionghoa atau orang yang dianggap etnis Tionghoa melaporkan terjadinya diskriminasi di Jepang karena orang Jepang takut akan kemungkinan penularan virus. Menteri Kesehatan telah menunjukkan bahwa situasi belum mencapai titik di mana perkumpulan massa harus dibatalkan. Virus ini diperkirakan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Jepang. Analis dari Mitsubishi UFJ Morgan Stanley meramalkan bahwa dampak ekonomi dari wabah tersebut akan lebih buruk daripada SARS karena pariwisata memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Jepang saat ini. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura juga memperingatkan bahwa wabah virus dapat berdampak kuat pada ekonomi Jepang karena gangguan logistik dan operasi pabrik. Maskapai penerbangan Jepang sudah mulai menangguhkan penerbangan ke Tiongkok dan JTB. Agen perjalanan terbesar di negara itu telah membatalkan semua tur ke Tiongkok. Banyak perusahaan termasuk Toyota telah menghentikan semua lini produksi mereka di daratan Tiongkok dan Honda telah mengevakuasi semua stafnya dari Wuhan. S&P Global mencatat bahwa perusahaan yang paling terpukul adalah perusahaan yang mencakup sektor perjalanan, kosmetik, dan retail yang paling terekspos oleh pariwisata Tiongkok. Tercatat bahwa peningkatan penjualan masker wajah dari alat pelindung tidak mungkin untuk mengimbangi penurunan ekonomi. Wabah itu sendiri telah menjadi perhatian bagi Olimpiade musim panas 2020 yang dijadwalkan berlangsung di Tokyo mulai akhir Juli. Pemerintah Jepang telah mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membantu meminimalisir dampak dari wabah virus tersebut. Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo dan Komite Olimpiade Internasional telah memantau dampak wabah tersebut di Jepang. Dampak selanjutnya terjadi di Asia Tenggara. Di antara negara anggota ASEAN, Singapura diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling terdampak menurut Maybank. Para ekonom memperingatkan bahwa wabah virus akan berdampak pada ekonomi negara tersebut, tetapi terlalu dini untuk memberikan jawaban tertentu. Sektor pariwisata dianggap sebagai perhatian langsung selain dampak pada jalur produksi karena gangguan pada pabrik dan logistik di daratan Tiongkok. Kemudian Singapura mengalami kepanikan membeli bahan kebutuhan pokok dan masker, termometer, serta berbagai produk sanitasi meskipun diminta agar tidak dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, ekonom Maybank menilai Thailand sebagai negara yang paling berisiko, di mana ancaman dampak penyebaran virus corona terhadap pariwisata menyebabkan nilai tukar baht jatuh ke level terendah dalam 7 bulan. Kemudian di Malaysia, para ekonom memperkirakan bahwa wabah itu akan mempengaruhi PDB negara tersebut, arus perdagangan dan investasi, harga komoditas, dan kedatangan wisatawan. Selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, melakukan kunjungan khusus ke Tiongkok dengan tujuan untuk menunjukkan dukungan Kamboja kepada Tiongkok dalam memerangi wabah virus corona. Karena situasi wabah yang semakin memburuk, beberapa konser yang akan diadakan di Kuala Lumpur seperti Kenny G, Jay Chou, The Winners, Super Junior, Rockwork Festival, dan Miriam Yeong ditunda, dan konser boyband asal Korea Seventeen dibatalkan. Kemudian dampak dari COVID-19 yang terjadi juga di Asia Selatan. Yang pertama di India. Para ekonom memperkirakan dampak jangka pendek dari wabah virus corona akan terbatas pada rantai pasokan konglomerat utama, terutama obat-obatan, pupuk, mobil, tekstil, dan elektronik. Dampak terparah pada logistik perdagangan global juga diperkirakan karena gangguan logistik di Tiongkok daratan. Akan tetapi, karena resiko gabungan dengan ketegangan geopolitik regional, perang perdagangan yang lebih luas, dan Brexit. Kemudian di Sri Lanka, pengamat memperkirakan dampak ekonomi yang terbatas dalam jangka pendek dan sektor pariwisata dan transportasi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui tayangan berikut ini. Ada 4
cara yang harus diperhatikan setiap orang agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama, dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dengan menggunakan langkah atau step yang benar. Yang kedua, jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keempat, disarankan untuk menggunakan masker ketika berada di tengah keramaian. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai COVID-19 atau virus corona. Semoga kita selalu menjaga kesehatan kita dimanapun dan kapanpun itu. Salam preventif!